10 orang meninggal dunia menjadi korban unjuk rasa yang terjadi nyaris sepekan di sejumlah daerah. 10 nyawa ini bukanlah sekadar angka karena menyisakan rasa kehilangan bagi para keluarga. Simpati untuk para korban menggema di dunia maya dengan unggahan warganet yang mengubah postingan atau foto mereka dengan ton merah muda dan juga hijau. Di tengah simpati warganet untuk para korban, polisi terus menangkap dan memburu dalang kerusuhan. Kita simak laporan khas redaksi. Komnas HAM pada rilisnya 2 September 2025 mencatat ada 10 orang menjadi korban meninggal dunia diduga akibat kekerasan yang terjadi saat unjuk rasa di berbagai kota selama sepekan terakhir 25 hingga 31 Agustus. Di antara para korban itu adalah Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dilindas kendaraan taktis Brimob. Berikutnya Reza Septi Pratama, mahasiswa Amikom yang ditemukan penuh luka usai ikut unjuk rasa di depan Mapolda DIY Minggu pagi. Lalu Andika Lutfi Falah, pelajar asal Tiga Raksa Tangerang, Banten yang diduga tewas usai mengikuti unjuk rasa di gedung DPR. Bagi keluarga yang ditinggalkan, para korban tentu hal ini menyisakan kesedihan seumur hidup bagi mereka. 10 korban meninggal saat unjuk rasa bukan sekadar angka. Setiap nama menyisakan kesedihan mendalam bagi keluarga. 10 korban yang meninggal diduga akibat kekerasan saat aksi unjuk rasa di sejumlah daerah menjadi simbol rakyat yang menyuarakan ketidakadilan. Warganet pun ramai-ramai mengubah foto profil mereka bernuansa pink hijau. Dua warna ini bukan sebatas stand visual, tetapi sebagai simbol perlawanan, keberanian, bahkan harapan yang lahir dari rentetan peristiwa yang terjadi selama aksi demonstrasi tersebut. Sementara di kalangan warganet, dua warna ini kemudian dimaknai lebih spesifik. Banyak yang menyebutnya sebagai Brave Pink atau Hero Green yang merujuk pada dua sosok ikonik dalam demonstrasi 28 Agustus 2025. Pink dikaitkan dengan seorang ibu berhijab yang berani berdiri di barisan depan sambil mengibarkan bendera merah putih. Sementara hijau dihubungkan dengan jaket yang dikenakan Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas usai ditabrak kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Di tengah warganet bersimpati untuk para korban dan tuntutan rakyat, polisi menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam kerusuhan. Salah satu yang ditangkap adalah Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhain. Del Pedro ditangkap di sebuah kompleks perumahan di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Senin malam. Usai penangkapan, Polda Metro Jaya menetapkannya sebagai tersangka atas dugaan penghasutan provokatif yang melibatkan pelajar dan anak-anak di bawah umur untuk melakukan aksi anarkis. Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap saudara DMR atas dugaan melakukan ajakan hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkis dengan melibatkan pelajar. Gerak cepat pemerintah dalam menangkap sejumlah orang usai aksi unjuk rasa, namun lamban merespons tuntutan masyarakat dinilai bagian dari kegagalan elit Republik ini yang melihat akar masalah tuntutan masyarakat. Alih-alih menjawab tuntutan masyarakat dengan berbenah, para elit justru sibuk mencari dalang perusuh. Sejauh ini yang kami tangkap respon pemerintah masih setengah hati dan gagal untuk melihat akar dari permasalahan gitu. Karena banyak dari respon-responnya itu sifatnya di tataran
permukaan gitu ya, bisa dibilang. Jadi misalnya oke, ada statement presiden terkait dengan minta maaf dan sebagainya, tapi bahwa sebagian besar narasinya itu kembali ke anarki, tentang mengamankan dengan segala cara, itu gagal melihat frustrasi yang benar-benar, amarah yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat saat ini gitu. Jadi saat ini masyarakat menyuarakan tuntutan bertema 17+8. 17 tuntutan yang harus dipenuhi para elit dalam sepekan diantaranya soal perilaku dan tunjangan anggota DPR, pembebasan tahanan demonstran, hingga meminta TNI tidak memasuki ruang sipil. Sementara 8 tuntutan dalam setahun, masyarakat mendesak reformasi DPR, perpajakan, hingga meninjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenaga kerjaan yang selalu merugikan rakyat. Tim Liputan CNN Indonesia.